Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat, kebaikan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan hari baru bagi kami, untuk kami selalu setia mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa menjiwai, menerangi panggilan dan perutusan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar sabda Tuhan dalam khotbah di bukit. Yesus berkata kepada para murid atau orang-orang yang mengikutinya, "Waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Perumpamaan yang diangkat oleh Yesus merupakan suatu gambaran tentang tokoh atau orang-orang atau pengajar, pendamping, pemimpin spiritual yang baik, yang memiliki kata-kata yang luar biasa, tetapi sebenarnya di balik kata-kata yang hebat, kata-kata yang luar biasa, mereka memiliki motif atau maksud yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Nah, pada zaman modern ini, kalau kita nonton di YouTube atau di televisi, kita banyak menjumpai perdebatan-perdebatan yang menarik antar agama, tokoh-tokoh media sosial yang menyuarakan atau mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi di balik sesuatu yang baik itu ada motif atau ada ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk mengikuti apa yang mereka yakini. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang punya niat yang jahat? Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka adalah orang-orang yang baik, ataukah mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan dalam tanda petik orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya menampilkan diri di depan baik, tetapi di dalam hati mereka punya niat yang jahat. Pohon yang baik tentu menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik tentu menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak melalui sabda Tuhan untuk waspada. Waspada dan terus waspada dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu artinya bahwa kita juga diajak untuk memiliki iman yang kuat akan ajaran kekatolikan kita, ajaran iman kita, sumber pohon iman kita adalah Yesus yang telah memberikan dirinya bagi kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita demi keselamatan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus memiliki kepekaan rohani, memiliki pengolahan hidup iman yang kuat, agar kita jangan terjerumus atau masuk di dalam ajaran-ajaran yang sesat. Agar kita juga jangan menjual Yesus hanya karena harta. Agar kita juga jangan menjual Yesus hanya karena ajaran-ajaran yang menarik, ajaran-ajaran yang membawa kita untuk pindah iman. Kita juga diajak untuk jangan menjual Yesus hanya karena cinta sesaat. Tetapi marilah kita menjadikan hidup kita sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar di dalamnya kita senantiasa hidup saling mengasihi, saling melayani satu sama lain. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan ini senantiasa memperdalam, memperteguh iman kita akan Yesus Tuhan kita. Semoga Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu teguh di dalam iman, keyakinan kami akan Engkau sendiri. Semoga melalui karya tugas perutusan kami pada hari ini, kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu, saling mengasihi, saling melayani satu sama lain, agar kami juga boleh membagikan buah-buah yang baik bagi setiap orang yang kami jumpai. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.